Assalamualaikum pendengar setia maupun pendengar baru channel Tun 4G yang dirahmati Allah. Di sebuah desa yang sunyi, seorang nenek tua yang tak berdaya dibuang begitu saja ke Sungai Bengawan Solo oleh keluarganya sendiri. Sebuah azab yang datang begitu cepat, menghantam siapa saja yang terlibat dalam kebiadaban itu. Apa yang terjadi setelahnya? Kenapa tak ada yang menduga apa yang akan menimpa mereka? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mari kita mulai. Di tepian Bengawan Solo, matahari menggantung malas di langit jingga. Desa Karangjati masih setia berpeluk sepi. Hanya sesekali suara burung pipit mengisi udara. Di sebuah rumah reot berlantai tanah, tinggallah Mbah Sarinem, seorang nenek renta yang rambutnya telah seputih kapas. Namun sorot matanya tetap memancarkan kelembutan yang sulit dilupakan siapa saja yang memandang. Setiap pagi, Mbah Sarinem menyapu halaman, menyirami tanaman ketela dan jagung yang nyaris kering. Tangannya gemetar, lututnya rapuh. Namun bibirnya tak pernah lepas dari zikir kecil. Ia tahu, hidupnya di dunia hanya tinggal menghitung hari. Yang ia butuhkan hanya sedikit kasih sayang dari anak-anaknya, terutama dari Roni, putra semata wayangnya. Namun, harapan itu hanya berbuah luka. Sejak Mbah Sarinem menyerahkan sertifikat tanah warisan kepada Roni dan istrinya, Siska, perlakuan mereka berubah. Senyum hangat berganti sindiran pedas. Perhatian berganti dengan kata-kata yang menusuk hati. Setiap kesalahan kecil Mbah Sarinem, bahkan hanya menjatuhkan piring, menjadi alasan untuk dimarahi habis-habisan. Sudah tua, malah nyusahin orang. Begitu Siska kerap bergumam keras-keras, cukup keras agar telinga Mbah Sarinem mendengarnya. Mbah Sarinem hanya bisa menunduk. Air matanya menetes diam-diam di balik kerudung lusuhnya. Ia tidak mau membalas, tidak mau membantah. Ia yakin, Allah Maha melihat segala derita yang ia pikul sendirian. Tetapi penderitaan itu belum apa-apa dibandingkan dengan rencana busuk yang sedang dirancang Roni dan Siska. Malam itu, ketika lampu minyak di sudut rumah berkerlap-kerlip kehabisan sumbu, mereka berbisik-bisik di dapur. Kita harus cepat. SIS. Kalau tidak, semua ini tidak akan beres. Desis Roni dengan nada cemas. Siska menatap suaminya tajam. Kalau cuma dibiarin kelaparan, orang-orang kampung bakal curiga. Kita harus singkirkan dia, tanpa ada yang tahu. Bagaimana caranya? Tanya Roni, walau hatinya bergetar ketakutan. Siska mendekatkan wajahnya ke wajah Roni, berbisik lebih pelan. Kita buang dia ke sungai. Bengawan Solo dalam, arusnya deras. Tidak akan ada yang menemukan jasadnya. Roni diam. Ada pergulatan batin dalam dirinya. Tapi gelapnya hati mengalahkan sisa nurani. Ia menggenggam erat tangan Siska, tanda setuju. Malam itu, angin berhembus aneh, membawa aroma tanah basah dan rasa dingin yang menusuk hingga ke sumsum. Langit gelap pekat tanpa bintang, seolah semesta ikut berduka atas nasib Mbah Sarinem yang bahkan belum ia ketahui. Di dalam kamar, Mbah Sarinem tengah bersiap tidur. Tubuhnya meringkuk di atas tikar usang, berselimut sarung tipis. Ia berdoa dalam hati. Ya Allah, hanya Engkau tempat bergantung. Lindungilah aku malam ini. Bisiknya lirih. Tak disangka, di tengah lelapnya, Mbah Sarinem terbangun karena ada tangan-tangan kuat mengguncang tubuh ringkihnya. Dalam kantuk yang membingungkan, ia melihat bayangan dua sosok yang ia kenal, Roni dan Siska. Namun wajah mereka kini keras dan dingin, tanpa sebutir pun kasih sayang. Ada apa, Le? Mau kemana kita? Tanya Mbah Sarinem dengan suara parau. Diam. Mbah. Ikut saja. Jawab Roni singkat, tanpa menoleh. Siska menatap jam dinding. Hampir tengah malam. Ini saat yang tepat. Tak ada orang yang akan melihat mereka. Perlahan tapi pasti, mereka menyeret Mbah Sarinem keluar rumah. Tubuh renta itu hanya bisa pasrah, melangkah pelan dengan tangan yang digenggam erat. Sepanjang perjalanan, hanya suara gemerisik rumput dan desiran Bengawan Solo yang terdengar.
Arus sungai itu malam ini tampak lebih gelap, berputar ganas seakan mengendus sesuatu yang akan terjadi. Ketika tiba di tepi sungai, Siska menarik napas panjang. "Sekarang," bisiknya tegas. Roni menahan lengan ibunya. Mbah Sarinem menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Le, ada apa ini?" Ibu tidak paham. Tanpa jawaban, dalam satu gerakan kasar, Roni dan Siska mendorong tubuh Mbah Sarinem ke sungai. Tubuh rapuh itu jatuh terhempas, menciptakan suara cipratan air yang memecah keheningan malam. Seketika, tubuh Mbah Sarinem tenggelam dalam dinginnya Bengawan Solo. Arus kuat menarik tubuh kecil itu menjauh, hingga perlahan hilang dari pandangan. Roni dan Siska berdiri kaku di tepi sungai. Napas mereka memburu. Di dada mereka ada sedikit rasa sesal, namun segera ditepis dengan rasa lega. Mereka pikir, segalanya kini beres. Mereka tidak tahu, ada sepasang mata tua yang mengintip dari kejauhan, melihat segala yang terjadi. Mata itu milik Pak Trimo, nelayan yang biasa menjala ikan malam hari. Ia menyaksikan semua dengan tubuh gemetar. Tanpa pikir panjang, Pak Trimo mendayung perahunya menuju ke arah arus yang membawa tubuh Mbah Sarinem. Ia berjuang melawan derasnya air, melawan rasa takut, hanya untuk satu tujuan: menyelamatkan perempuan tua itu. Di tengah kegelapan, hanya ada suara dayung memecah air, desau angin, dan doa lirih Pak Trimo. "Ya Allah, tolong hamba MU ini. Selamatkan dia." Di tengah kepekatan malam, Pak Trimo mengayuh perahunya sekuat tenaga. Kayuhannya menciptakan riak-riak kecil di permukaan sungai yang menderu deras. Napasnya memburu, dadanya sesak, tapi pandangan matanya tajam mengawasi tiap gerakan di air. Ia tahu, waktu sangat menentukan. Sedikit saja terlambat, nyawa perempuan tua itu bisa melayang. Sesaat kemudian, matanya menangkap sesuatu. Bayangan kerudung putih melayang di atas arus. Tubuh mungil itu terombang-ambing, seperti boneka lusuh yang ditelan sungai. Dengan gerakan cekatan, Pak Trimo mengarahkan perahu mendekat. Ia menjulurkan galah bambu panjang, mencoba mengaitkan tubuh Mbah Sarinem. "Allah, kuatkan hamba," gumamnya lirih. Galah itu berhasil mengait bagian lengan baju Mbah Sarinem. Dengan sekuat tenaga, Pak Trimo menariknya ke tepian perahu. Berat tubuh Mbah Sarinem yang basah kuyup membuat perahu kecil itu bergoyang keras, hampir oleng. Namun Pak Trimo bertahan. Dengan susah payah, ia mengangkat Mbah Sarinem dan membaringkannya di dasar perahu. Tubuh Mbah Sarinem dingin membeku. Wajahnya pucat pasi. Tak ada gerakan, tak ada suara. Sejenak, Pak Trimo panik. Ia mendekatkan telinganya ke hidung perempuan tua itu. Samar, sangat samar, terdengar hembusan napas tipis. "Masih hidup," desis Pak Trimo dengan mata berkaca-kaca. Tanpa membuang waktu, ia mendayung pulang sekuat tenaga, melawan arus yang kejam. Angin semakin kencang. Bulan mulai keluar dari balik awan, menyinari perahu kecil itu dengan cahaya temaram. Seakan semesta pun ikut menyaksikan pertarungan antara hidup dan mati di atas sungai legendaris itu. Sesampainya di daratan, Pak Trimo menggendong tubuh Mbah Sarinem ke pondok reot miliknya di pinggir desa. Pondok itu kecil, berdinding anyaman bambu yang sudah bolong di sana-sini. Namun di sanalah satu-satunya tempat yang ia miliki. Ia membaringkan Mbah Sarinem di atas dipan kayu, lalu buru-buru menyalakan api di perapian tanah liat. Hangatnya api mulai mengusir dingin dari ruangan. Dengan penuh ketelitian, Pak Trimo mengganti pakaian Mbah Sarinem dengan kain kering. Ia membalut tubuh tua itu dengan selimut usang miliknya sendiri. Malam itu, ia berjaga di samping Mbah Sarinem, menunggui perempuan tua itu sambil terus-menerus memanjatkan doa. Setiap getar nafas, setiap gerakan kecil, ia perhatikan dengan penuh harap. Hingga menjelang fajar, ketika cahaya merah muda mulai membelah langit timur, Mbah Sarinem menggeliat pelan. Kelopak matanya yang berat berusaha terbuka. Perlahan, pandangannya buram menangkap sosok lelaki tua yang asing namun bersahabat duduk di sampingnya. "Di mana aku?" gumamnya lirih. Pak Trimo mendekat, menggenggam tangan keriput itu dengan penuh kehati-hatian.
Panjenengan selamat. Embah. Ini rumah saya. Trimo. Panjenengan ditemukan hanyut di sungai. Jawab Pak Trimo dengan suara serak. Mbah Sarinem mencoba mengingat. Potongan-potongan kejadian semalam perlahan muncul di benaknya. Wajah Roni. Tangan kasar yang mendorongnya. Dingin sungai. Lalu gelap. Air mata menetes dari sudut matanya. Bukan karena sakit, tapi karena hati yang remuk. Pak Trimo menatapnya iba. Ia mengerti tanpa perlu banyak kata. Di desa ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa Roni dan Siska memperlakukan Mbah Sarinem dengan buruk. Namun tak pernah ada yang menyangka mereka tega melakukan sekeji ini. Panjenengan tidak perlu takut lagi. Mbah, saya akan melindungi panjenengan. Janji Pak Trimo, tulus dari lubuk hatinya. Mbah Sarinem hanya bisa mengangguk lemah. Tubuhnya terlalu lemah untuk bicara panjang lebar. Namun hatinya perlahan menemukan setitik rasa aman di tengah badai pengkhianatan. Beberapa jam berlalu. Kabar mengejutkan pun berembus di desa Karangjati. Orang-orang mulai bergosip bahwa ada nelayan yang menemukan seorang perempuan tua hanyut di Bengawan Solo. Desas-desus itu cepat menyebar, sampai ke telinga Roni dan Siska. Pagi itu, mereka duduk di ruang tamu. Wajah mereka tegang. Apa-apaan ini? Kenapa bisa ada yang tahu? Siska menggigit bibirnya resah. Aku juga tidak tahu. Bukankah kita sudah membuangnya jauh? Roni berkeringat dingin. Suaranya bergetar. Keduanya tak sadar bahwa langkah-langkah kecil namun pasti mulai bergerak di belakang mereka. Langkah-langkah yang kelak akan menyeret mereka ke dalam kehinaan yang tak terelakkan. Sementara itu, di pondok Pak Trimo, suasana berubah menjadi lebih tenang. Dengan sabar, lelaki tua itu merawat Mbah Sarinem. Ia memberi bubur hangat, mengganti kompres air di dahinya, dan menghiburnya dengan cerita-cerita masa kecil mereka di desa. Hari demi hari berlalu. Kekuatan Mbah Sarinem perlahan kembali. Ia mulai bisa duduk, mulai bisa tersenyum, meski luka di hatinya masih menganga. Di satu sore yang cerah, di bawah langit biru yang dibelah burung-burung berterbangan, Mbah Sarinem memandang ke arah Bengawan Solo dari jendela kecil pondok itu. Air matanya menetes tanpa suara. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keikhlasan. Dalam hati kecilnya, ia memohon kepada Allah. Jika ini semua ujian, ia siap menjalaninya. Jika ini semua jalan menuju akhir yang baik, ia pun siap menerimanya. Namun Allah sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengguncang seluruh desa Karangjati. Sesuatu yang akan membalikan takdir hingga membuat semua orang tercengang. Pagi yang baru merekah di desa Karangjati membawa hawa yang berbeda. Matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon jati ketika kerumunan kecil mulai terbentuk di pinggir pasar desa. Para ibu-ibu dengan keranjang anyaman di tangan, para bapak-bapak tua yang biasa menghabiskan pagi dengan secangkir kopi, semua berkumpul. Obrolan mereka bukan lagi soal harga cabai atau kabar musim tanam. Hari itu, satu nama bergema di antara gumam dan bisikan. Mbah Sarinem katanya hanyut di sungai. Bisik Butarmi, sambil membetulkan jarit di pinggangnya. Iya, tapi katanya ketemu selamat. Diselamatkan Pak Trimo, sahut Pak Sabar, menyipitkan mata ke arah ujung desa. Masya Allah, siapa yang tega ngebuang orang tua begitu? Bu Munah menggelengkan kepala, wajahnya menyiratkan kemarahan. Tanpa mereka sadari, suara-suara itu mengalir lebih cepat daripada air Bengawan Solo sendiri. Dalam hitungan jam, hampir semua sudut desa sudah tahu kabar buruk itu. Desa Karangjati memang kecil, tapi lidah warganya tajam. Setiap kejadian akan dikunyah, dipelintir, lalu dilemparkan dari mulut ke mulut seperti bola api. Tak butuh waktu lama sampai tudingan mengarah ke Roni dan Siska. Aku dengar dari keponakannya Bu Partini, katanya Mbah Sarinem itu tinggal sama Roni. Terus kok sekarang malah ketemu di sungai? Jelas ada apa-apa ini. Celetuk Pak Minan di warung kopi. Siska, yang hendak membeli gula di warung yang sama, mendengar ucapan itu. Wajahnya memerah. Telinganya panas. Ia buru-buru membalikan badan dan berjalan cepat pulang, menahan rasa malu yang membuncah di dada. Sementara itu,
Di rumah mereka, Roni duduk mematung di kursi kayu. Kepalanya tertunduk dalam. Sesekali ia mengusap wajahnya dengan kasar, seolah ingin menghapus rasa bersalah yang membakar hatinya. Kita harus lakukan sesuatu, desis Siska dengan nada panik. Lakukan apa? Bentak Roni. Suaranya pecah. Kalau dibiarkan, nama kita hancur. Reputasi kita di desa ini tamat. Siska mencengkeram lengan suaminya. Matanya liar mencari akal. Roni berdiri dan berjalan mondar-mandir seperti singa yang terperangkap. Ia tahu, satu langkah salah, semua akan berakhir. Bukan hanya harga diri mereka, tapi juga usaha kecil-kecilan yang baru saja mereka rintis. Di sisi lain, Mbah Sarinem masih berjuang menguatkan diri di pondok Pak Trimo. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, semangat hidupnya membara lebih kuat daripada sebelumnya. Setiap pagi, ia membantu sebisanya, membersihkan halaman kecil di sekitar pondok, atau sekadar menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Pak Trimo, yang hidup dalam kesederhanaan, menyambut kehadiran Mbah Sarinem seperti anugerah. Pondok kecil yang sebelumnya sunyi kini terasa lebih hangat. Ada suara, ada tawa kecil, ada semangat baru yang tumbuh diam-diam. Suatu siang, Pak Trimo duduk di bawah pohon beringin tua, ditemani semilir angin Bengawan Solo yang sejuk. Ia mengajak Mbah Sarinem berbincang. Mbah, kalau panjenengan mau, tinggal di sini saja seterusnya. Pondok ini kecil, tapi insya Allah cukup untuk kita berdua. Ucapnya, tulus. Mbah Sarinem menatap lelaki tua itu. Hatinya bergetar. Tawaran sederhana itu terasa seperti cahaya di tengah gelapnya hidup. Terima kasih, Pak Trimo. Allah lah yang membalas kebaikanmu. Lirihnya, sambil menahan air mata. Dari kejauhan, tanpa mereka sadari, ada mata-mata yang mengawasi. Seorang lelaki berperawakan kurus dengan topi lusuh duduk di atas sepeda motor, pura-pura merokok. Ia mencatat dalam ingatan semua yang dilihatnya. Lelaki itu bukan warga biasa. Ia utusan Roni, disuruh untuk mengawasi gerak-gerik Mbah Sarinem dan Pak Trimo. Roni takut. Takut jika perempuan tua itu membuka suara dan membongkar semua aib mereka. Malam itu, di dalam rumah megah Roni yang dibangun dari hasil usaha licik, pasangan itu duduk di meja makan, memikirkan rencana busuk berikutnya. Kita harus buat Mbah Sarinem tutup mulut. Bisik Siska dengan suara bergetar. Maksudmu? Roni menyipitkan mata. Kalau perlu, kita ancam. Kita bikin dia takut. Biar dia diam dan tidak cerita ke siapapun. Jawab Siska. Matanya menyala penuh kebencian. Roni berpikir keras. Ancaman adalah jalan berbahaya. Tapi rasa takut akan kehancuran membuatnya siap melakukan apa saja. Termasuk sesuatu yang lebih kejam daripada sekadar membuang orang ke sungai. Sementara itu, malam bergulir di atas pondok kecil Pak Trimo. Cahaya lampu minyak berayun pelan, menemani dua orang tua yang berdoa dalam keheningan. Di luar, Bengawan Solo mengalir tenang, seolah menyimpan dendam. Dendam yang kelak akan bangkit dan menuntut balas. Udara malam di tepian Bengawan Solo terasa kian lembab. Angin bertiup dari arah sungai, membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Di dalam pondok kecil itu, Pak Trimo telah lama terlelap di atas dipan kayu, sedangkan Mbah Sarinem masih terjaga, duduk di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Entah mengapa, hatinya gelisah malam itu. Ada firasat aneh yang membuat bulu kuduknya meremang, seolah ada bahaya yang mengendap di balik sunyi. Tiba-tiba, dari arah luar pondok, terdengar derit kayu diinjak seseorang. Langkah-langkah berat mendekat. Mbah Sarinem menahan napas, menajamkan telinga. Jantungnya berdegup kencang, berpacu dengan rasa takut yang menyesakkan dada. Tok, tok, tok. Pintu pondok diketuk keras. Mbah Sarinem terlonjak. Pak Trimo terbangun, mengucek matanya dengan kebingungan. "Sapa kui?" seru Pak Trimo setengah berteriak. Tak ada jawaban. Hanya angin malam yang mengaduk suara dedaunan. Pak Trimo mengambil tongkat kayu yang biasa digunakannya dan berjalan pelan ke arah pintu. Dengan hati-hati, ia mengintip dari celah kecil di dinding. Di luar,
Samar-samar tampak dua sosok berdiri membelakangi cahaya bulan. Wajah mereka tertutup topi dan syal lusuh. Tidak ada keraguan dalam sikap mereka, hanya kegelapan dan ancaman. Pak Trimo merasa ada yang tidak beres. Ia kembali ke dalam dan menyuruh Mbah Sarinem bersembunyi di balik tirai anyaman bambu. Ketukan itu berubah menjadi pukulan keras. Pintu bergoyang hebat, seakan hendak didobrak. "Keluar, Mbah! Jangan sembunyi!" Terdengar suara lelaki menggeram dari luar. Mbah Sarinem menggigil, menahan air mata. Ia mengenali suara itu. Suara Roni, cucunya sendiri. Suara yang dulu pernah memanggilnya dengan kasih sayang, kini terdengar seperti ancaman maut. Pak Trimo berdiri tegak di depan pintu, meski tubuh tuanya gemetar. "Pergi! Ini tanah Allah, bukan tempat untuk kejahatan," teriak Pak Trimo, suaranya bergetar oleh keberanian. Terdengar tawa mengejek dari luar, kemudian suara langkah menjauh. Sunyi kembali menguasai malam. Tapi Mbah Sarinem tahu, ini baru permulaan. Esoknya, pondok itu dilempari batu. Genting pecah, pecahan kaca beterbangan ke dalam. Pak Trimo hanya bisa melindungi Mbah Sarinem dengan tubuh rentanya. Warga desa yang melihat dari kejauhan memilih berpura-pura tidak tahu. Tak ingin ikut campur. Desa Karangjati, yang dulu bersahaja, kini mulai menunjukkan wajah ketakutannya. Dalam hati Mbah Sarinem, rasa sakit bercampur dengan amarah. Ia menatap potongan genting yang berserakan di tanah dan berbisik lirih. "Allahku, saksikanlah. Aku tidak akan membalas. Aku serahkan semua pada keputusan MU." Hari-hari berikutnya, teror tidak berhenti. Mereka menemukan bangkai tikus di depan pondok. Coretan penuh ancaman menghiasi pintu tua itu. Bahkan suara-suara aneh sering terdengar di malam hari, seperti seseorang yang mengintai di antara pepohonan. Pak Trimo, yang biasanya kuat, mulai jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya terbaring lemah. Mbah Sarinem merawatnya dengan penuh kasih, seolah merawat satu-satunya keluarga yang tersisa dalam hidupnya. Namun di balik semua itu, sebuah rencana besar telah tumbuh diam-diam di hati Mbah Sarinem. Ia tidak akan menyerang. Ia tidak akan membalas dengan tangan. Tapi ia akan membiarkan sungai itu sendiri yang membalas. Di satu sore, saat matahari condong ke barat, Mbah Sarinem duduk di tepi Bengawan Solo. Ia membawa sekeranjang bunga kenanga, melantunkan doa dalam bisikan panjang. "Ya Allah, jika hamba MU ini terzalimi, balaslah dengan cara MU. Tidak dengan tanganku, tidak dengan kebencianku, tapi dengan keadilan MU yang maha agung." Bunga-bunga kenanga itu dilepaskannya satu persatu ke aliran sungai, mengalir perlahan membawa doanya yang menggantung di antara langit dan air. Sungai itu tetap tenang, seolah menyimpan jawabannya di dasar yang terdalam. Tanpa diketahui Mbah Sarinem, malam itu, sesuatu yang lebih besar sedang mendekat ke arah Roni dan Siska. Sesuatu yang lahir dari keserakahan, dari kebencian, dari pengkhianatan terhadap darah dan kasih sayang. Dan Bengawan Solo, sungai yang selama ini sabar, mulai menggeliat. Langit Karangjati menggelap lebih cepat malam itu. Awan hitam menggulung dari arah barat, membawa angin keras yang membelai pucuk-pucuk bambu hingga melengkung tajam. Udara menjadi berat, seolah alam sendiri menahan napas menunggu sesuatu yang besar. Di tengah desa, di rumah besar bercat pudar milik Roni dan Siska, suasana justru dipenuhi tawa keras dan denting gelas beradu. Mereka baru saja mengadakan pesta kecil. Beberapa kawan lamanya datang, membawa minuman keras dan makanan serampangan. Tak ada yang memikirkan apa yang telah mereka lakukan terhadap Mbah Sarinem. Di mata mereka, perempuan tua itu hanyalah beban yang pantas disingkirkan. Siska, dengan gaun ketat dan riasan mencolok, tertawa terbahak sambil menepuk pundak Roni. Akhirnya beres juga urusan nenek bau itu. Sekarang tanah ini tinggal menunggu pembeli. Roni mengangguk, matanya setengah mabuk. Ia tidak sadar, sejak senja tadi, beberapa burung gagak beterbangan rendah di atas atap rumahnya. Mereka berputar-putar seperti tanda yang dikirimkan langsung dari langit. Tiba-tiba, pintu belakang rumah berderit keras. Tanpa sebab,
Semua tamu terdiam sejenak, menoleh dengan mata liar. Namun Roni hanya tertawa lagi. Cuma angin, santai saja. Namun di luar rumah, tanah mulai bergetar. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar, semakin mendekat. Sungai Bengawan Solo, yang selama ini tenang seperti kaca, malam itu bangkit membawa kekuatan yang tak terduga. Air sungai mulai meluap perlahan, merembes ke jalanan tanah desa. Awalnya hanya setinggi mata kaki, tapi dalam waktu singkat, air berlumpur itu naik hingga betis, membawa bersama potongan ranting, daun-daun busuk, dan bau amis yang pekat. Mbah Sarinem, yang duduk di atas dipan kayu bersama Pak Trimo, menatap air itu dengan mata berkaca-kaca. Pak Trimo, sungai ini mendengar doa kita, bisiknya pelan. Pak Trimo hanya bisa mengangguk lemah. Tubuhnya masih panas oleh demam, namun semangat dalam matanya menyala, melihat keajaiban ini dengan penuh keyakinan. Sementara itu, di rumah Roni, ketukan-ketukan keras kembali terdengar di pintu dan jendela. Kali ini bukan tangan manusia, melainkan hantaman air bercampur ranting dan sampah. Para tamu panik, berlari keluar rumah hanya untuk menemukan halaman sudah berubah menjadi kubangan berlumpur. Siska menjerit saat melihat arus kecil mulai menyeret perabotan rumah keluar. Roni mengumpat keras, mencoba mengamankan beberapa dokumen penting, termasuk surat tanah warisan yang baru saja ia rebut. Tapi sia-sia. Dalam sekejap, air setinggi pinggang melanda desa. Tak ada yang siap, tak ada yang bisa melawan. Di tengah kekacauan itu, sosok-sosok dari masa lalu seolah muncul di benak Roni. Ia melihat bayangan Mbah Sarinem berdiri di depan sungai, tubuh renta itu tegak dan kukuh, seolah menjadi bagian dari Bengawan Solo itu sendiri. Air makin deras. Rumah-rumah reot yang ada di pinggiran sungai satu persatu ambruk. Jeritan dan teriakan meminta tolong menggema. Namun suara air menelan semuanya. Roni berusaha berenang, tapi tubuhnya berat. Ia merasa seolah ada sesuatu yang menarik kakinya ke dasar lumpur. Tangannya meraba-raba di dalam air, berusaha mencari pegangan, tapi yang ia dapatkan hanya tanah basah yang licin. Siska, yang semula berusaha menyelamatkan tas berisi perhiasan, kehilangan keseimbangan dan terbawa arus. Ia berteriak, meminta pertolongan. Tapi suara itu hanyut dalam derasnya air. Dari kejauhan, di atas pondok kecilnya, Mbah Sarinem hanya bisa memandang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa senang, tidak juga membenci. Ia tahu, semua ini bukan karena dirinya. Ini adalah jawaban Allah atas pengkhianatan darah, atas penghinaan terhadap kasih sayang yang tulus. Pak Trimo memegang tangan Mbah Sarinem erat-erat. Allah adil. Mbah, semua yang terjadi adalah ketetapannya. Mbah Sarinem mengangguk, menahan air mata. Ia tidak mengira jawaban doa itu datang secepat ini, sekuat ini. Namun di dalam hatinya, ia memohon perlindungan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh desa Karangjati yang kini tengah menghadapi murka Bengawan Solo. Ketika malam benar-benar jatuh, air sudah mencapai atap-atap rumah. Sebagian warga bertahan di atas pohon, sebagian hanyut terbawa entah kemana. Desa itu kini seakan lenyap di telan sungai yang dulu mereka anggap sebagai teman. Kini berubah menjadi penghakim yang tak kenal ampun. Dan di tengah semua itu, satu pondok kecil tetap berdiri kokoh di atas tanah sedikit lebih tinggi dari sekelilingnya, seolah dilindungi tangan-tangan tak kasat mata. Pondok itu adalah tempat Mbah Sarinem dan Pak Trimo. Tempat doa-doa dilantunkan. Tempat kesabaran dan ketulusan mengakar kuat. Sementara itu, nasib Roni dan Siska masih belum pasti. Tubuh mereka terbawa oleh derasnya arus malam, menuju takdir yang tak seorang pun bisa duga. Namun Bengawan Solo, malam itu, telah menulis ulang sejarah desa kecil ini dengan tinta lumpur dan air mata. Malam semakin dalam. Hujan deras membasahi tanah Karangjati yang sudah dikepung air. Di kejauhan, suara lolongan anjing bercampur suara angin liar membuat suasana semakin mencekam. Air sungai berwarna coklat tua mengalir deras, membawa potongan atap, kursi reot, bahkan batang-batang pohon besar yang tumbang dari akar-akarnya. Mbah Sarinem duduk di tepi dipan kayu, tubuhnya menggigil,
bukan karena takut, melainkan karena beban perasaan yang berat. Pak Trimo yang kini mulai membaik, duduk di dekatnya, membenarkan selimut usang yang menutupi pundak wanita tua itu. "Mbah, lihat itu," bisik Pak Trimo dengan suara tercekat. Dari kejauhan, sebuah perahu bambu kecil hanyut terbawa arus. Di atasnya, samar-samar, tampak sesosok anak kecil berdiri, tubuhnya basah kuyup, menggigil, tapi tetap berdiri memandang ke arah pondok Mbah Sarinem. Mbah Sarinem mengusap matanya, memastikan penglihatannya. Bulu kuduknya meremang. Anak kecil itu tampak tidak bergerak, seolah sengaja memperlihatkan dirinya di tengah amukan sungai. Perahu itu, entah bagaimana, mengarah pelan ke tepi, mendekat ke pondok kecil mereka. Tanpa pikir panjang, Pak Trimo berlari menerjang air setinggi dada, meraih perahu kecil itu. Dengan susah payah, ia menariknya ke tanah yang sedikit lebih tinggi, di mana pondok mereka bertahan dari amukan air. Mereka segera membungkus anak kecil itu dengan kain hangat. Anak itu, seorang bocah lelaki berusia sekitar 7 tahun, matanya sembab dan bibirnya membiru, tapi ia masih sadar. Aku terpisah dari emak." Gumam bocah itu lirih. Mbah Sarinem menahan air mata. Tanpa banyak bertanya, ia memeluk anak itu erat-erat, seolah memeluk semua luka dan ketakutan yang memenuhi malam itu. Sementara itu, jauh di bagian lain desa, Roni dan Siska bertarung dengan arus yang tidak kenal ampun. Tubuh mereka terbentur dahan-dahan, terhuyung di antara potongan rumah dan serpihan kayu. Napas Roni tersengal-sengal, matanya merah karena air bercampur lumpur. Siska meronta, berusaha bertahan di atas sebuah peti kayu yang terapung. Namun air menggulungnya ke bawah setiap kali ia mencoba menarik napas panjang. Roni melihat ke arah Siska, hendak berenang mendekat, tetapi tubuhnya seperti ditahan oleh pusaran air. Sesuatu di dasar sungai menariknya ke bawah, membuat tubuhnya tak berdaya. Di saat itu, di atas pusaran air yang ganas, muncullah bayangan besar. Seperti sesosok makhluk berwujud hitam, matanya merah membara menatap ke dasar sungai. Roni berteriak keras, namun hanya gelembung-gelembung kecil yang keluar dari mulutnya. Ia merasa dunia di sekitarnya memudar. Suara Siska, suara air, suara gemuruh langit, semuanya hilang, berganti dengan bisikan halus yang menyayat telinga. "Balasan itu datang dari tempat yang kau sakiti." Gemetar, Roni menutup matanya, berusaha membebaskan diri. Tapi setiap gerakannya malah membuat tubuhnya semakin terperosok dalam lumpur sungai. Sementara itu, Siska, yang sempat bertahan di atas peti, mulai kehilangan kesadarannya. Tubuhnya kaku karena kedinginan. Matanya memandang kosong ke langit gelap. Di sisi lain, di pondok kecil, Mbah Sarinem memeluk bocah kecil itu lebih erat. Ia menengadah ke langit, berbisik lirih memohon kekuatan kepada Allah. "Ya Allah, jangan biarkan dendam merusak hati kami. Lindungi anak ini. Lindungi semua yang tersisa." Air terus naik, tetapi anehnya, tepat di sekitar pondok mereka, air hanya menggenang setinggi betis, tidak lebih. Seolah ada kekuatan yang menahan arus untuk tidak menelan rumah sederhana itu. Pak Trimo memandang sekeliling dengan heran. Ia melihat batang-batang kayu besar terbawa arus hanya beberapa meter dari mereka, tapi tidak satu pun menghantam pondok itu. Angin kencang yang merobohkan rumah-rumah lain hanya berhembus sepoi di tempat mereka berdiri. Di kejauhan, sayup-sayup, terdengar suara rebab, alat musik gesek tua dari tanah Jawa. Nadanya pilu, menderu-deru, seakan sungai sendiri yang bermainkan irama itu. Pak Trimo menggenggam tasbih tua di tangannya, berzikir dalam hati, sementara Mbah Sarinem mengelus kepala bocah kecil itu, menguatkan dirinya untuk menghadapi malam panjang yang belum berakhir. Namun jauh di dalam sungai, nasib Roni dan Siska sudah mulai terukir. Tidak ada yang tahu di mana mereka akan berakhir. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan menemukan jalan pulang atau justru hilang selamanya di pelukan Bengawan Solo yang murka. Malam itu, Desa Karangjati menjadi saksi. Saksi atas kekuatan doa, atas hukuman yang datang tanpa peringatan, atas pertanda-pertanda yang dulu diabaikan begitu saja. Dan sungai tua itu, Bengawan Solo, mengalir dengan tenangnya,
membawa cerita baru yang akan dikenang sepanjang masa. Subuh perlahan menjelang. Cahaya kelabu menembus tirai hujan yang mulai mereda, membasahi tanah Karangjati yang kini seperti pulau-pulau kecil di tengah lautan lumpur. Di pondok reot itu, Mbah Sarinem duduk bersila di depan tungku yang hampir padam. Asap tipis mengepul, menebar aroma kayu basah yang terbakar perlahan. Bocah kecil yang mereka selamatkan kini terlelap dalam balutan kain lusuh. Nafasnya sudah lebih teratur, meski sesekali tubuh mungil itu menggigil kedinginan. Pak Trimo menatap bocah itu dengan iba, lalu berbalik kepada Mbah Sarinem. "Mbah, jenengan pikir bocah ini dari mana?" tanya Pak Trimo perlahan, menjaga agar suaranya tidak membangunkan si kecil. Mbah Sarinem menatap lekat ke arah bocah itu, seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajah polos itu. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku tidak tahu, Le," jawabnya pelan. "Tapi Allah tidak mungkin mengirimkan sesuatu tanpa maksud." Pak Trimo mengangguk, memeluk lututnya, mencoba menghangatkan badan. Ia tahu, dalam hidup Mbah Sarinem yang sudah puluhan tahun diuji, tidak ada satupun yang datang sekadar kebetulan. Semua ada sebab, semua ada hikmah yang tersembunyi. Sementara itu, di bagian lain desa, keluarga Karjo dan Rini terperangkap dalam rumah mereka yang sebagian sudah roboh. Mereka menjerit meminta tolong, tetapi tak ada jawaban. Jalanan berubah menjadi sungai deras, jembatan bambu putus diterjang arus, dan segala akses keluar tertutup rapat oleh air dan reruntuhan. Rini meratap, menggenggam tangan Karjo yang penuh luka gores. "Kita kenapa jadi begini, Mas? Apa kita sedang dikutuk?" tangisnya. Karjo hanya menggeleng, namun di dalam hatinya ia tahu. Mereka semua, satu persatu, sedang membayar dosa-dosa yang selama ini mereka anggap sepele. Mereka membuang Mbah Sarinem, darah daging sendiri, ke sungai dengan keji. Mereka melupakan semua jasa dan kebaikan perempuan renta itu hanya demi harga diri dan harta benda. Kini, ketika air murka itu datang menelan desa, tak ada lagi yang bisa disalahkan. Sementara itu, di pondok kecil, bocah itu tiba-tiba terbangun. Matanya membuka perlahan, menatap Mbah Sarinem dengan pandangan kosong, tapi ada kilatan aneh di dalamnya. "Aku mau ke sana," bisik bocah itu sambil menunjuk ke arah sungai. Mbah Sarinem dan Pak Trimo saling pandang. Mereka heran, bagaimana mungkin bocah sekecil itu ingin mendekat ke sungai, setelah hampir mati terbawa arus. "Kamu mau kemana, Nak?" tanya Mbah Sarinem dengan lembut. Bocah itu menunjuk ke kejauhan, ke arah sebatang pohon beringin tua yang akarnya terendam air. "Di sana, ada yang memanggil," gumamnya. Tanpa ragu, Mbah Sarinem menggendong bocah itu, berjalan perlahan melewati genangan air. Pak Trimo mengikuti di belakang, matanya waspada mengamati sekitar. Saat mereka tiba di dekat beringin tua itu, angin bertiup kencang, membuat daun-daunnya berdesir seakan berbisik. Bocah itu meronta pelan, meminta diturunkan. Dengan hati-hati, Mbah Sarinem menurunkannya. Bocah itu berjalan terpincang ke akar-akar beringin. Di sana, terjepit di antara batang pohon dan lumpur, tampak sesuatu yang mengkilat. Pak Trimo memicingkan mata. Ia melihat sebuah kotak kayu kecil, setengah terbenam di lumpur, dengan ukiran rumit di permukaannya. Bocah itu menunjuk kotak itu, seolah meminta mereka mengambilnya. Dengan susah payah, Pak Trimo mengorek lumpur, menarik kotak itu. Begitu kotak itu diangkat, bau harum aneh tercium, bercampur dengan bau tanah basah. "Apa ini?" gumam Pak Trimo. Mbah Sarinem memandang kotak itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia merasa ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, sesuatu yang tidak boleh sembarangan dibuka. Tiba-tiba, bocah itu bicara, suaranya datar, namun terdengar jelas. "Berikan pada yang berhak, hanya itu yang bisa menyelamatkan desa ini." Sebelum Mbah Sarinem sempat bertanya lebih jauh, bocah itu tersenyum samar, lalu jatuh pingsan di pelukannya. Mbah Sarinem menggigil. Ia merapatkan selendangnya, memeluk bocah itu erat-erat. Di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar anak kecil yang hanyut. Ini adalah pertanda.
Sebuah pesan yang dikirim Allah untuk menuntun mereka keluar dari gelapnya bencana ini. Mereka kembali ke pondok dengan hati berdebar. Pak Trimo membersihkan kotak itu dari lumpur dengan hati-hati, tapi tidak membukanya. Mereka bersepakat untuk menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Menunggu petunjuk yang jelas. Di luar sana, hujan mulai reda. Cahaya matahari yang pucat mulai mengintip dari balik awan. Tapi air sungai masih bergemuruh, membawa cerita, membawa dendam, membawa janji tentang keadilan yang tidak bisa dihindari. Dan di tengah semua itu, sebuah kota kecil dengan ukiran kuno, dan seorang bocah yang datang entah dari mana, menyimpan kunci untuk mengubah segalanya. Bengawan Solo tidak hanya menjadi saksi, tapi juga menjadi alat Allah untuk menegakkan keadilan. Matahari perlahan meninggi, memantulkan kilau pucat di atas permukaan air yang meluap di sepanjang karang jati. Genangan lumpur yang menguasai pekarangan rumah-rumah warga kini dipenuhi reruntuhan, potongan bambu, genting pecah, serta pakaian basah yang terombang-ambing tanpa arah. Di pondok sederhana, Mbah Sarinem menatap bocah yang masih terbaring dengan wajah tenang. Ia lalu mengalihkan pandangan pada kotak kayu kecil yang diletakkan di atas meja reot, berselimut kain putih bersih yang baru saja dikeringkan Pak Trimo. Sepanjang malam mereka tidak memejamkan mata, berjaga-jaga kalau ada keanehan. Namun, kotak itu hanya diam. Tidak ada suara, tidak ada cahaya aneh, hanya ukiran kuno yang tampak semakin dalam jika ditatap lama-lama. Pak Trimo duduk bersila, memandang kotak itu dengan mata nanar. "Mbah, kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kita dari dalam kotak ini?" bisiknya. Mbah Sarinem menarik nafas dalam. Ia pun merasakan hal yang sama. Ada semacam getaran halus, semacam aura yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Barang ini bukan barang biasa," kata Mbah Sarinem lirih. "Mungkin ini adalah jawaban dari semua yang sedang terjadi." Pak Trimo mengangguk perlahan. Ia tahu, apapun yang tersembunyi di dalam kotak itu, tidak boleh dibuka sembarangan. Harus ada izin, harus ada keyakinan, dan harus ada pertolongan dari Allah. Sementara itu, di seberang desa, keluarga Karjo mulai menghadapi situasi yang lebih mengerikan. Rumah yang mereka tinggali kini separuh tenggelam. Perabotan mengapung di ruang tamu, atap bolong diterjang hujan semalam. Rini menjerit ketakutan saat melihat ular air berenang di bawah kakinya. Karjo berusaha mengusir binatang itu dengan sapu, namun malah terpeleset dan jatuh ke dalam air yang keruh. Dalam kepanikan itu, suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Suara yang berat, seperti erangan bumi yang kesakitan. Mereka berdua saling menatap, ketakutan. Tak ada lagi jalan keluar. Mereka terkurung. Dari kejauhan, para tetangga yang lebih dulu mengungsi hanya bisa menyaksikan dari bukit kecil yang mulai kering. Tak seorang pun berani mendekat. Tak ada perahu, tak ada alat untuk menolong. Mereka semua tahu, ini lebih dari sekadar bencana alam biasa. Kembali di pondok Mbah Sarinem, bocah kecil itu mulai bergerak. Perlahan, matanya terbuka, menatap ke arah kotak kayu dengan pandangan kosong. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan angin. Buka saat angin bertiup ke arah timur, hanya saat itu. Mbah Sarinem dan Pak Trimo tertegun. Mereka tidak mengerti maksudnya, tapi keduanya mencatat dalam hati. Menunggu momen yang tepat. Sejam berlalu, 2 jam berlalu, hingga akhirnya, tiba-tiba angin bertiup, menerpa daun-daun ke arah timur. Udara berubah, terasa lebih dingin, seolah seluruh alam menahan nafas menanti sesuatu. Mbah Sarinem mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Ia mengangkat tutupnya perlahan. Di dalamnya, mereka menemukan sebuah benda kecil, terbungkus kain hijau yang sangat halus, tampak bersinar samar di dalam kegelapan. Mbah Sarinem membukanya perlahan. Terlihatlah sebuah batu kecil berwarna biru kehijauan, berbentuk bulat lonjong, dengan ukiran ayat Allah di permukaannya. Pak Trimo terpana. "Mbah, ini seperti mustika." Mbah Sarinem mengangguk. Ia merasakan getaran halus di ujung jarinya, seolah batu itu hidup. Dan anehnya, saat batu itu diangkat, suara gemuruh dari arah sungai perlahan melemah.
Air yang tadi bergolak kini mulai surut dengan cepat, memperlihatkan dasar sungai yang kotor dan penuh sampah. Bocah kecil itu tersenyum lemah, lalu berbisik, "Itu, karomah nenekmu. Allah masih sayang pada tanah ini." Mbah Sarinem meneteskan air mata. Ia memeluk batu itu dengan penuh rasa syukur. Ia tahu, Allah telah mengabulkan doanya. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan balas dendam, tapi dengan sebuah amanah besar, menyelamatkan desa ini. Pak Trimo tersungkur, bersujud di tanah, menangis sejadi-jadinya. Ia sadar, semua yang terjadi bukan sekadar musibah, melainkan pelajaran keras dari Allah untuk membuka mata mereka yang buta hati. Namun, perjuangan belum selesai. Mereka harus mengembalikan batu mustika ini ke tempat yang semestinya, agar kutukan yang melanda keluarga Karjo bisa benar-benar berhenti. Jika tidak, bencana yang lebih besar mungkin akan menimpa seluruh Karangjati. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Pagi itu, udara desa Karangjati terasa sangat berbeda. Keheningan yang mencekam menggantung di seluruh penjuru desa. Meskipun air sungai mulai surut, namun tetap ada sisa-sisa kerusakan yang tak terhitung jumlahnya. Rumah-rumah yang terendam air kini kosong, dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya yang panik melarikan diri. Banjir besar itu memang telah meninggalkan jejak kehancuran yang mengerikan. Namun di pondok kecil Mbah Sarinem, segala sesuatunya terasa lebih tenang, meskipun ancaman yang sama masih mengintai dari kejauhan. Mbah Sarinem memegang batu mustika yang kini tampak lebih bercahaya, seolah memancarkan energi dari dalamnya. Keringat dingin mengalir di dahinya saat ia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pak Trimo berdiri di luar, menatap langit yang mulai mendung. Cuaca yang tak menentu ini membuatnya semakin gelisah. Ada sesuatu yang buruk akan terjadi, ia bisa merasakannya. "Mbah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Pak Trimo, suaranya penuh kecemasan. Mbah Sarinem menghela napas panjang. "Kita harus membawa batu mustika ini ke tempat yang benar, ke tempat yang bisa menetralkan kekuatan yang ada di dalamnya. Hanya dengan cara itu, bencana ini akan berhenti." "Tapi, tempat seperti apa, Mbah?" Pak Trimo bertanya, matanya penuh tanda tanya. "Tempat yang sudah lama terlupakan. Tempat yang dulu pernah menjadi pusat keberkahan bagi desa ini, sebelum semua kekayaan dan keserakahan mulai meracuni hati manusia," jawab Mbah Sarinem dengan suara lirih. "Tempat itu adalah sumur suci di balik Gunung Petir." Pak Trimo terkejut mendengar nama itu. Gunung Petir adalah tempat yang penuh legenda dan mitos. Banyak orang percaya bahwa gunung itu dihuni oleh roh-roh penjaga yang menjaga kedamaian desa. Tapi setelah beberapa generasi, tempat itu terlupakan dan dianggap sebagai tempat terlarang yang tak boleh didekati. Namun Mbah Sarinem tak ragu. Ia tahu ini adalah jalan yang harus mereka ambil, tak peduli berapa banyak bahaya yang menanti di depan. Setelah menyiapkan beberapa perlengkapan, mereka berdua memulai perjalanan panjang menuju Gunung Petir. Jalan setapak yang menuju gunung itu sangat terjal dan penuh rintangan. Hutan lebat dan semak belukar membuat perjalanan mereka semakin sulit. Namun mereka tak bisa berhenti. Wajah Mbah Sarinem yang sudah keriput menandakan keteguhan hatinya. Sementara Pak Trimo berjalan dengan hati-hati di belakangnya. Semakin mereka mendekati kaki Gunung Petir, semakin terasa hawa yang berbeda. Angin bertiup lebih kencang, dan suara gemerisik di hutan semakin menakutkan. Bahkan, di beberapa tempat, mereka melihat jejak-jejak binatang besar yang tak dikenal, seolah sedang mengawasi setiap langkah mereka. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Mbah Sarinem membuka bekal yang mereka bawa dan duduk di atas batu besar. Pak Trimo, yang masih gelisah, mendekat dan bertanya, "Mbah, apa benar kita harus melewati hutan ini? Banyak sekali yang bilang kalau tempat ini angker." Mbah Sarinem menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. "Tak ada yang perlu ditakuti, Pak Trimo. Kalau kita berjalan dengan niat yang tulus, Allah pasti akan memberi kita jalan. Keberanian kita bukan hanya datang dari fisik, tapi dari hati yang penuh dengan keyakinan." Pak Trimo mengangguk, meskipun masih ada rasa takut yang menggantung di hatinya.
Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak Gunung Petir. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya sampai di sebuah lembah yang cukup luas, dengan sebuah sumur kecil yang terlihat sangat tua. Sumur itu tampak sangat berbeda dari sumur biasa. Di sekelilingnya terdapat bebatuan besar, dan air yang mengalir di dalamnya berwarna kehijauan, berkilauan seperti batu mustika yang mereka bawa. Mbah Sarinem mengangkat batu mustika itu dengan hati-hati dan berjalan mendekati sumur. Ini adalah tempatnya, gumamnya. Pak Trimo mengamati sekitar, merasakan getaran yang semakin kuat. Ia tahu bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Angin semakin kencang, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seperti petir yang siap menggelegar. Tapi, Mbah, apakah kita harus memasukkan batu ini ke dalam sumur? Tanya Pak Trimo. Mbah Sarinem mengangguk pelan. Ya, hanya dengan cara ini kita bisa menetralkan semua kekuatan yang ada di dalamnya. Kita harus menyerahkan semuanya pada Allah. Dengan hati-hati, Mbah Sarinem melemparkan batu mustika itu ke dalam sumur. Begitu batu itu menyentuh permukaan air, seketika sumur itu menyala dengan cahaya yang sangat terang. Kilatan cahaya tersebut menyebar hingga ke seluruh lembah, menyebabkan seluruh hutan berguncang. Pak Trimo terkejut, dan tubuhnya terasa kaku sejenak. Tiba-tiba, terdengar suara petir yang sangat keras, menggelegar di langit. Tapi anehnya, tidak ada hujan yang turun. Langit berubah menjadi gelap seolah-olah seluruh alam menyaksikan apa yang terjadi. Namun, ketika cahaya itu mereda, semuanya kembali tenang. Suara gemuruh yang sebelumnya terdengar hilang, dan udara yang sebelumnya panas kini terasa sejuk dan segar. Mbah Sarinem terjatuh berlutut, matanya terpejam, menahan rasa haru yang datang begitu mendalam. Semua ini sudah selesai. Semua yang terjadi adalah takdir Allah. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Keluarga Karjo masih harus dihadapi, dan masih banyak yang harus mereka perjuangkan. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa kekuatan yang lebih besar telah turun untuk menyelamatkan mereka. Langit pagi yang cerah tidak lagi terasa biasa. Desa Karangjati yang telah dibangunkan dari mimpi buruk banjir besar kini tampak seperti desa yang telah dilahirkan kembali. Namun, di balik ketenangan itu, ada kebenaran yang harus dihadapi. Sebuah kisah yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang menyaksikan. Mbah Sarinem dan Pak Trimo kembali ke desa setelah melakukan perjalanan panjang ke Gunung Petir. Mereka membawa dengan mereka tidak hanya batu mustika yang kini telah kehilangan kekuatan jahatnya, tapi juga harapan baru bagi desa yang hampir hancur. Mereka tahu bahwa tugas mereka belum selesai. Keluarga Karjo, khususnya Darto dan istrinya, Wiwik, masih harus menerima akibat dari tindakan mereka. Ketika Mbah Sarinem dan Pak Trimo memasuki desa, mereka disambut dengan tatapan penuh rasa penasaran. Warga desa yang dulu menyaksikan kejatuhan mereka karena banjir kini merasa ada yang berbeda. Sesuatu yang tak terungkapkan sedang menanti mereka. Di rumah keluarga Karjo, suasana yang biasanya penuh dengan kebanggaan dan kemewahan kini tampak kelam. Darto, yang telah kehilangan segalanya, duduk terdiam di ruang tamu rumahnya yang besar dan kosong. Ia melihat keluar jendela, melamun tentang bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat. Tapi tak lama setelah itu, pintu rumahnya terbuka dengan keras. Pak Trimo dan Mbah Sarinem berdiri di ambang pintu, membawa kabar yang sudah lama ditunggu oleh warga desa. Darto menatap mereka dengan tatapan kosong. Apa yang kalian inginkan? Setelah semua yang terjadi, apa yang masih bisa diperbaiki? Mbah Sarinem menghela napas panjang. Darto, kekayaan yang kalian kejar, kebanggaan yang kalian bangun, semua itu hanyalah tipu daya yang akan menghancurkan kalian. Bencana itu bukan hanya datang dari sungai yang meluap, tapi dari hati yang penuh keserakahan. Dan sekarang, saatnya untuk menebus semua yang telah kalian lakukan. Wiwik, yang sedang duduk di sisi Darto, mengangkat wajahnya dengan tatapan bingung. Kami sudah kehilangan semuanya. Mbah Sarinem. Apa lagi yang tersisa? Pak Trimo berkata tegas. Apa yang tersisa adalah kesempatan untuk mengubah nasib. Kalian bisa memilih untuk kembali ke jalan yang benar, atau terjerumus lebih dalam ke dalam kehancuran.
Darto dan Wiwik saling berpandangan, seolah bingung dengan apa yang mereka dengar. Mereka telah lama terbuai dengan dunia materi dan kesombongan, namun kini mereka dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa itu semua tidak berarti apa-apa. Namun, saat mereka menatap Mbah Sarinem, sesuatu dalam diri mereka mulai berubah. Mbah Sarinem berbicara dengan penuh kebijaksanaan yang dalam, yang mulai menembus hati mereka yang keras. Kalian mungkin telah menyakiti banyak orang, Darto. Namun Allah selalu memberi kesempatan bagi hambanya untuk bertaubat. Darto merasakan getaran di hatinya. Sesuatu yang dalam, sesuatu yang sangat berat, mulai mengguncang jiwanya. Ia teringat akan orang tua yang telah lama meninggal, yang selalu mengajarkan tentang kebaikan, tentang membantu sesama. Ia merasa sangat hina setelah segala perbuatannya. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Mbah? Darto akhirnya berkata dengan suara penuh penyesalan. Mbah Sarinem mengangguk. Pertama, kalian harus mengembalikan apa yang telah kalian ambil dari orang lain. Setiap hartamu yang diperoleh dengan cara yang salah harus dikembalikan. Mulai dari yang kecil. Membantu mereka yang membutuhkan. Pak Trimo menambahkan, dan yang lebih penting, kalian harus memperbaiki hubungan dengan keluarga dan orang-orang yang telah kalian sakiti. Keberkahan akan datang jika kalian kembali ke jalan yang benar. Darto menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir di pipinya. Wiwik di sampingnya juga tak bisa menahan tangis. Mereka merasakan beban yang sangat berat di hati mereka, yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka mulai menyadari bahwa segala kekayaan yang mereka miliki tidak bisa menggantikan kedamaian hati yang hilang. Keesokan harinya, Darto dan Wiwik memutuskan untuk melakukan apa yang disarankan Mbah Sarinem dan Pak Trimo. Mereka mengunjungi rumah-rumah warga yang pernah mereka aniaya dan mengembalikan hartanya. Tak hanya itu, mereka juga mulai membantu membangun kembali desa yang rusak akibat banjir, dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Hari demi hari berlalu, dan perubahan mulai tampak. Warga desa yang dulu memandang rendah mereka mulai melihat sisi lain dari Darto dan Wiwik. Perlahan, keluarga Karjo yang dulu dihina kini mendapatkan kembali rasa hormat dari orang-orang sekitar. Namun, yang lebih penting dari segalanya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri mereka. Kekuatan yang datang dari penebusan, dari perbuatan baik yang mereka lakukan, mengubah hidup mereka menjadi lebih berarti. Mereka tak lagi terjebak dalam keserakahan, tetapi mencari kedamaian dalam berbagi dan berbuat baik. Mbah Sarinem dan Pak Trimo, yang telah menjadi saksi perjalanan panjang ini, kembali ke rumah mereka dengan hati yang lega. Mereka tahu bahwa meskipun tidak semua orang bisa berubah, tetapi mereka telah membantu membuka pintu bagi orang-orang yang mau melihat kebaikan di dunia ini. Ketika mereka berjalan pulang, Mbah Sarinem menatap langit yang mulai cerah. Semua ini adalah anugerah Allah, katanya dengan suara penuh syukur. Keajaiban datang ketika kita percaya bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Pak Trimo tersenyum. Betul, Mbah. Kadang-kadang, bencana datang untuk mengingatkan kita tentang hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Dan begitu, kisah desa Karangjati yang pernah dilanda bencana besar kini berakhir dengan penebusan yang luar biasa. Sebuah pelajaran tentang keserakahan, penyesalan, dan akhirnya, pengampunan. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah pentingnya menjaga komunikasi dan saling pengertian dalam sebuah hubungan. Ketika kita terlalu fokus pada ambisi atau hal-hal duniawi, kita bisa kehilangan arah dan lupa pada yang paling penting, yaitu kasih sayang dan penghargaan terhadap orang yang kita cintai. Sebagai pengingat, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, dengan tujuan untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa cerita ini bermanfaat atau menarik, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Dukungan Anda sangat berarti.